Oke, yang disampaikan Katsu tadi itu juga sama. Tadi saya sudah mengatakan di awal kan, seharusnya orang-orang ini bersyukur bahwa ada yang menjelaskan kepada mereka bahwa pernyataan mereka di dalam diskusi mereka itu adalah yang mereka sampaikan itu adalah suatu pengajaran yang keliru. Mereka mengatakan bahwa Bunda Maria punya banyak anak, ya kan? Mereka menyatakan bahwa Bunda Maria setelah kelahiran Yesus mereka punya anak gitu. Oke. Nah, itulah yang saya katakan ya harusnya mereka bersyukur bahwa ada yang meluruskan pernyataan mereka. Nah, masalah tadi saya mengatakan bahwa mereka mengajarkan ajaran bidat anti-dikomarianisme dan juga ajaran Elvidius. Tadi saya sudah mengatakan, saya tidak menyebut mereka bidat, tetapi otomatis Bapak Gereja mengajarkan bahwa anti-dikomarianisme dan Helvidius itu bidat. Saya kan hanya mengutip kembali. Nah, kemudian radio Suaranya hilang, suaranya hilang. Suara hilang. Halo. Bang Gea suaranya hilang. Ya, jadi katakanlah di sini sebenarnya Bang Gea bermaksud mendirikan suatu tolok ukur, jadi kita masing-masing itu bisa mengukur pandangan kita. Kita itu berbeda, memang ya, kita berbeda, itu fakta. Kita tidak bisa membantah. Tetapi sejauh mana kita berusaha membangun dialog. Itu saya rasa kalau di era modern itu, era abad 21 dengan akses data digital yang begitu terbuka lebar, itu harusnya dipergunakan untuk hal itu. Kita katakanlah ya, data yang dibawa Bang Gea ini, kalau ada orang yang tidak terima, katakan Katsu tidak terima, kan Katsu bisa follow up langsung. Masuk Google, langsung di-search, Bapak gerejanya siapa ya yang tadi Bang Gea pakai. Terus aliran bid'ah yang disebut Helvidius tuh ajarannya bagaimana? Itu kan semua kita bisa cross check sekarang kalau di era sekarang. Ya kalau kita kembali ke zaman dulu ke abad 16 mungkin susah melakukan hal itu ya. Karena internet aja belum ada begitu. Tapi kalau era abad 21 ini kan kita harus bisa lebih bijak sebelum kita memberikan reaksi balik begitu maksud saya. Cobalah dicek. Ujung-ujungnya beginilah gampangnya ya. Kalau kita kontra dengan yang non-Katolik, Kristen manapun mau tidak mau ujung-ujungnya pasti akan menggunakan argumentasi dari para bapak gereja, dari bapak apostolik, dari konsili. Ini menunjukkan apa? Bukannya kami GR, bukannya kami arogan, bukannya kami sombong. Tetapi itu membuktikan bahwa data yang dimiliki oleh Katolik Roma itu data yang sahih. Data yang paling valid. Kami tidak keberatan kok kalian gunakan. Tidak. Jangan kalian anggap kami keberatan. Tidak. Cuman yang menjadi pertanyaan buat kami, ketika Anda kontra dengan yang non-Kristen, kalian mau gunakan pendapat Bapak Gereja. Tetapi ketika kita berdialog berdua internal kekristenan, kenapa kalian sangkal? Ini loh yang buat saya agak menjadi tanda tanya. Kalau memang mau gunakan pendapat tokoh yang sama, kenapa harus kita pilih-pilih? Katakanlah begini, kalau mau ambil tafsir yang paling gres, paling tua, itu pasti kita ngerujuk sama Santo Hieronymus. Dia yang menguasai tata bahasa Yunani. Dia punya penjelasan lah secara tata bahasa yang bisa menjelaskan perubahan nama Maria menjadi Mariam. Dan itu nanti berbeda dengan perjanjian lama punya Miriam. Kata dasarnya. Ini kan penjelasan dari Santo Hieronymus. Ketika nanti kita bawa penjelasan Santo Hieronymus untuk menjelaskan hal lainnya, kalian tolak. Padahal orangnya masih sama loh, Santo Hieronymus juga. Tapi dia akan menjelaskan bahwa Bunda Maria itu tidak punya anak yang lain. Tapi kalian tolak di sisi itu. Tapi kalau masalah namanya berubah menjadi Mariam, kalian mau gunakan. Ini pertanyaan dari Katsu. Kenapa seperti itu?
Tokohnya sama, Santo Hieronymus, penerjemah Septuaginta ke dalam Latin Vulgata. Kita semua tahu itu. Itu fakta sejarah yang sudah dari sebelum abad 21 sudah diakui oleh teman-teman kita Kristen non-Katolik. Tapi ketika kita membawa argumen Bapak Gereja ini ke ranah yang lain, dibantah. Nah itulah, cobalah kita masing-masing memeriksa diri saja gitu. Begitu dulu, mungkin Bang Gia mau tambahkan. Ya, oke, suara saya terdengar ya? Merdu Bang, udah merdu sekarang. Oke, Tidak ya, sama. puji Tuhan kalau begitu. Ya, jadi tadi saya sudah katakan bahwa bukan saya yang mengatakan mereka itu menganut ajaran bidah, tetapi tadi saya tunjukkan kan, ajaran anti dikomarianisme itu kan mereka menolak penghormatan terhadap Bunda Maria. Mereka menuduh Bunda Maria berhubungan dengan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Kan itu saya tunjukkan saja. Bapak gereja yang mengatakan bahwa anti dikomarianisme dan Helvidius ajaran sesat. Nah, kalau mereka ambil ajaran itu, apa kata lainnya? Ya tidak mau ya saya harus menyatakan mereka mengajarkan ajaran bidat. Ya kan begitu. Oke. Kita sambut dulu Petruk. Selamat sore Pak Petruk. Ini Bapak atau bukan? Selamat sore Bang Gia, selamat sore Bang Katsu, Badan Apostolik, Bang siapa lagi? Mohon maaf. Tulisannya kecil-kecil ya dari Bang yang nggak pulang-pulang aja. Bang Toib, Bang Toib. Bang Toyib ya. Selamat sore semuanya. Silakan Pak Petruk, ada pernyataan, silakan. Iya, kan setelah KV2 kan Gereja Katolik kan nggak pernah justru menganggap saudara Protestan itu sebagai saudara kan. Kalaupun membidatkan atau anatema itu kan internalnya sendiri gitu kan. Nah seharusnya mereka itu harusnya bersyukur sama Bang Giat loh untuk menampilkan yang tadi. Sebetulnya untuk refleksi apakah keyakinan yang mereka anut sekarang ini itu benar atau tidak. Nah ternyata apa yang mereka anut itu paham itu pada awal-awalnya ternyata sudah sesat. Harusnya mereka berterima kasih mikir supaya mereka nggak sesat. Oh ternyata yang saya anut adalah termasuk aliran sesat. Harusnya berterima kasih dong. Oh diingatkan seperti itu gitu loh, bukan malah mengira menyerang atau apa begitu. Jadi kan kalau orang mau berpikir positif kan harusnya seperti itu. Disampaikan ini loh ajaran-ajaran yang sudah dinyatakan sesat seperti itu. Jadi untuk refleksi kita semua yang beri penonton yang mendengar gitu loh. Ketika kita mendengarkan pengajaran-pengajaran di lain, kita langsung bisa introspeksi itu ajarannya benar atau tidak gitu loh. Karena ajaran aliran sesat itu kan akan selalu berevolusi terus tuh sampai sekarang. Gitu, Bang Gia. Terima kasih. Oke, mungkin Bang Toib menanggapi. Bang Toib, silakan Bang Toib. Iya, saya mau menanggapi Radio 77 nih ya. Dari tadi dia membela-bela Sofiatul, saya lihat di live chat. Gini loh Radio 77. Jadi si Sofiatul itu dulu dia membela si Eni Hong itu, mengatakan si Eni Hong itu kan berkesaksian. Ya betul berkesaksian, tapi kan sudah diluruskan, banyak channel meluruskan, tapi si Eni Hong tidak mau. Nah di sini Sofiatul membela dia. Sofiatul tidak melihat dari nilai psikologi, bisa mempengaruhi orang loh secara tidak langsung. Yang bersaksi, tapi Sofiatul harus bijaksana. Kesaksian itu melukai orang gitu loh. Kalaupun dia bersaksi untuk melukai orang, jangan di depan umum, jangan di YouTube. Itu loh kesalahannya Sofiatul loh. Gitu loh si Radio 77. Anda harus mengerti, coba ditonton gimana itu si Sofiatul membela si Eni Wong. Apakah bersaksi dengan menyakitin atau melukai hati orang itu bisa? Lihat dong psikologinya. Ya gitu aja Bang Gea untuk si Radio 77 yang dari tadi membela Sofiatul terus tuh. Lanjut Bang Gea. Ya. Oke. Begini. Yang saya tunjukkan ini, saya tanya kepada Radio 77 ya. Ini saya kan menunjukkan ajaran anti dikomarianisme. Sekarang saya tanya kepada Bapak ini ya. Saya bertanya pada Anda, apakah dari
berapa ini ya? Berapa poin ini ya? 1 A B C D. Oh, ada sekitar 6 ini poin-poin ini dari ajaran aliran sesat ini. Saya tanya pada Anda, dalam diskusi mereka itu kira-kira ada nggak poin ini yang mereka ajarkan? Menolak devosi kepada Bunda Maria. Yang kedua, menolak doktrin keperawanan Maria. Yang ketiga, mengatakan Yesus anak biologis Yusuf. Nah, kemudian ini kan semua yang ada di sini kan mereka ajarkan di channel itu. Berarti apakah salah kalau saya mengatakan mereka itu mengutip dari ajaran dikomarianisme? Tidak mungkin yang mengikuti mereka itu adalah anti dikomarianisme yang ada di abad ketiga. Hanya logika sederhananya, selalu yang muncul terakhir pasti mereka mengambil dari yang muncul di awal. Nah, itu pertanyaan saya untuk Radio 77. Bisa nggak mereka pertanggungjawabkan bahwa mereka itu atau anti dikomarianisme mengutip Sofiatul dan Henny Wong? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Pasti mereka mesti mengambil dari anti dikomarianisme secara tidak langsung. Makanya saya katakan bahwa mereka mengutip ajaran sesat. Anti dikomarianisme. Lah, siapa yang mau bantah? Bisa nggak mereka menunjukkan data kepada saya? Setua apa yang saya tunjukkan ini? Ini bukan saya karang-karang, ini ada yang menulis. Nih. Silakan Anda cek siapa ini. Ya. Silakan Anda cek buku ini yang menceritakan tentang sekte sesat ini. Nah, sampai di situ kan pertanyaannya, Radio 77 bisa nggak mempertanggungjawabkan atau mendukung omongan mereka? Bisa nggak? Saya tonton. Jadi Anda jangan ajarkan saya. Saya tonton. Dia itu seolah-olah membiarkan Henny Wong. Kalau dia tidak setuju kan dia bilang, Henny Wong tolong jangan dibahas itu. Nah, itu kan jelas di situ. Ajaran ini kemudian muncul di abad-abad sekarang. Dengan kata lain, orang-orang itu kemungkinan besar mereka pendukung ini. Yang pertama menolak devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria. Yang kedua menolak doktrin keperawanan Bunda Maria. Yang ketiga mereka mengatakan bahwa Yusuf dan Bunda Maria berhubungan seksual sehingga punya anak-anak yang lain. Lalu tadi saya jelaskan data tertua dari Papias. Ya. Nah, coba data dari Papias dari yang hidup sejaman dengan para rasul tahun 70 itu membantah ajaran dikomarianisme ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang Anda ikuti? Ajaran sesat dari semenanjung Arab ini yang namanya anti dikomarianisme yang kemudian dikutip oleh Helvidius pada abad keempat, atau yang mana? Atau ajaran Sofiatul yang juga sama isinya? Aduh, kalian ini susah diberitahu, ya.